Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ala kulli hal barakallahu kembali kepada tema kita. Rasa takut kepada Allah ini ada banyak modelnya, ya. Yang pertama, takut kepada Allah karena kebesaran Allah. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. La haula wala quwata illa billah. Ya. Ada 3 sifat utama yang harus kita yakini terhadap Allah. Ya, Dia Maha Agung, Maha Agung, Maha Besar. Itu namanya Dzul Jalali. Dzul Jalali, Dia Maha Agung, Maha Besar, yang menjadikan kita takut kepada Allah. Ya, sehingga kita terus mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua adalah Dzul Jamali, Allah Maha Indah. Ya, sehingga kita rindu ketemu sama Allah. Gitu. Lihatlah ciptaan-ciptaan Allah yang Maha Indah itu kan. Menunjukkan apa? Keindahan Allah SWT. Dan Allah itu tidak bisa dilihat di muka bumi ini. Makanya kata Nabi, nikmat terbesar nanti dirasakan oleh penduduk surga itu nikmat apa? Nikmat melihat Allah. Karena di situ ada keindahan yang luar biasa. Ya Pak, namanya apa? Dzul Jamali, Allah Maha Indah. Makanya cinta kepada Allah itu akan melahirkan keindahan-keindahan, Pak. Luar biasa. Rugi kalau sampai orang hanya mencari kesenangan sesaat seperti itu. Ya. Makanya justru nikmatnya hidup ini dalam keimanan. Ya, tidak ada hentinya kenikmatan itu dirasakan. Ya. Yang ketiga adalah Dzul Kamal, Allah Maha Sempurna. Ini akan menjadikan kita akan lebih dekat kepada Allah. Dzul Kamal, Allah Maha Sempurna. Kalau mau lihat kesempurnaan Allah, lihatlah Al-Quran ini. Ya, Lau kana min indi ghairillahi la wajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau ini bukan datang dari Allah, mereka akan pasti menemukan banyak kontradiksi. Lihat ini aja nih. Keindahan Al-Quran ini dahsyat. Makanya para ulama itu hampir semua merasakan kami rugi kalau umur kami terlewatkan sementara kami tidak mendalami Al-Quran. Ya, makanya Bapak Ibu jangan jauh dari Al-Quran ini, tadaburi Al-Quran ini. Karena Al-Quran ini disasar bukan cuma ini Pak, ini Pak. Ya, afala yatadabbarun al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Mengapa manusia tidak mentadabbur Al-Quran? Atau memang kalbunya ada belenggu? Di sini akan ada keindahan yang luar biasa. Ya, makanya hal pertama yang menjadikan kita takut kepada Allah karena kita melihat kebesaran Allah itu. Ya, yang mengagumkan itu. Lihat surat Al-Maidah ayat 27-28. Itu jangan lupa itu. Dzul Jalali, Dzul Jamali, Dzul Kamali. Ya, silakan baca Pak. Aku takut kepada Allah, Tuhan Subhanahu. Habil nggak mau membunuh, tapi Qabil berani membunuh saudaranya. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, 3 sifat yang merusak manusia. 3 sifat yang merusak manusia. Catat itu Bapak Ibu sekalian. Dan itu jangan ada sama kita dan jangan ada sama keturunan kita itu. Ya. 3 sifat yang merusak manusia. Yang pertama sifat sombong. Itulah yang menjadikan iblis itu diusir oleh Allah dan dilaknat oleh Allah. Sifat sombong itu. Jangan ada sama kita sifat sombong. Sekecil apapun. Jangan suka meremehkan orang, jangan suka menolak kebenaran. Itulah arti sombong itu. Apa dia kan orang desa? Apa dia orang tidak berpendidikan? Apa dia orang miskin? Hati-hati kan. Jangan sampai memiliki jiwa sombong seperti itu. Itu orang sombong nih. Ya, dan orang sombong itu biasanya suka keluar di mulutnya itu saya. Hati-hati itu. Saya begini, saya begitu. Nah, itu suka membanggakan dirinya itu. Naudzubillah min dzalik. Itu biasanya orang kalau sudah sukses itu. Kalau udah ijazahnya tinggi, kalau usahanya udah berhasil, kalau udah apa?
banyak prestasinya, saya. Kita jangan sampai kena penyakit itu. Sifat apa? Sombong. Ya. Nah, sifat yang kedua, tamak. Itulah yang menyebabkan Adam dan Hawa keluar dari surga. Tamak itu. Kurang aja. Udah dikasih surga sekian banyak, cuma satu pohon, jangan dikasih kurang juga. Itu kan tamak. Ya. Kita yang ketiga, dengki. Nah ini, sampai saudara membunuh saudaranya sendiri nih. Qabil membunuh Habil ini. Kenapa itu? Dengki. Dengki itu akan merusak diri orang itu sendiri. Begitulah yang ada dalam surat An-Nahl ayat 49-50. An-Nahl 49-50. Ini rasa takut menjadikan orang itu akan berhati-hati ketika bicara, berhati-hati ketika berbuat. Ya, karena itu semua ada tanggung jawabnya. Malaikat kanan kiri dia mencatat ini. Dan Nabi mengatakan, ya ta'aqabu alaikum malaikatul laili wan nahar. Ada malaikat-malaikat yang menjaga kalian siang dan malam. Ada malaikat malam, dia bertugas mulai asar sampai subuh. Ada malaikat siang yang bertugas dari subuh sampai asar. Makanya kata Nabi, jangan kalian hindari itu salat subuh berjamaah dan salat asar. Kenapa? Disitulah pertemuan antara malaikat siang dan malam. Ya, salat subuh dan asar jangan sampai dilewatkan untuk berjamaah. Karena malaikat itu akan dia menyampaikan apa yang dia saksikan dari kehidupan kita itu. Sehingga pada saat dia meninggalkan kita dalam sholat, pada saat dia datang kita dalam keadaan sholat. Makanya jangan menyembah selain Allah, karena selain Allah itu pasti batil, tidak pantas untuk disembah. Yang kedua, takut terhadap adab Allah. Jadi yang pertama takut kepada Allah karena apa? Kebesarannya, karena apa? Keagungannya, Dzul Jalali. Sementara yang kedua ini takut karena azabnya. Ya, karena azab ini satu kepastian bagi orang yang durhaka. Surat Al-An'am ayat 14 dan 15. Sekecil apapun kebaikan atau keburukan, kita akan menyaksikannya. As-Sajdah 12-13. Barakallahu fikum. Makanya itu manusia-manusia gagal di akhirat, Pak. Ya, setelah melihat semuanya, mendengar semuanya, minta dikembalikan ke dunia, sudah nggak ada waktu lagi. Begitulah dalam surat Yunus ayat 15. Ya, surat Yunus ayat 15. Ya. Makanya barakallahu fikum, ini yang juga harus menjadi motivasi kita. Kenapa kita takut sama Allah? Karena di sana ada azabnya. Ya, yang akan menimpa orang yang melanggarnya. Ya, makanya jangan lupa untuk banyak bertaubat atas segala perilaku yang sudah kita lakukan itu. Baik itu getaran hati kita, atau pernyataan lisan kita, atau perbuatan-perbuatan kita itu. Oke, yang ketiga takut secara umum. Ya, kita takut kepada Allah secara umum. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 51. Coba. Al-An'am 51. Al-An'am 51. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita agar nanti di padang mahsyar itu kita selamat, memperoleh pelindungan pada hari tidak ada perlindungan, maka perhatikan 7 amal soleh. Catat Bu ya, 7 amal soleh yang akan menjadi pengaman orang itu nanti di padang mahsyar. Ya, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. 7 hal yang akan mendapatkan pelindungan pada saat tidak ada pelindungan. Yang pertama adalah imamun adil. Ya, 7 orang yang dapat perlindungan itu yang pertama adalah pemimpin yang adil. Pemimpin ini bisa pemimpin rumah tangga, bisa pemimpin sholat, bisa pemimpin RT, RW, sampai presiden, bisa pemimpin perusahaan, siapa aja dia posisinya. Kalau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil. Yang kedua,
Wa syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda atau pemudi yang tumbuh beribadah kepada Allah. Nah, ini harus kita persiapkan anak-anak generasi muda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang kalbunya terikat dengan masjid. Seseorang yang kalbunya terpaut dengan masjid. Yang keempat, wa rajulun anfaqa biyaminihi ma lam ta'lamu shimalu, seorang yang berinfak dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Luar biasa itu. Seorang yang berinfak dengan bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Yang kelima, wa rajulun da'atu imra'atun datu mansabin wa jamal wa qala inni akhafullah, seorang yang diajak mesum, diajak selingkuh oleh orang yang ini lelaki yang diajak perempuan cantik kaya tapi dia menolak, atau perempuan diajak laki yang ganteng dan kaya tapi dia menolak. Karena apa? Aku takut kepada Allah. Mantap tuh. Jadi menghindari perselingkuhan karena takut kepada Allah. Ini nggak ada cerita pacar-pacaran itu. Kalau memang benar minta aja itu sama keluarganya itu. Ya Bu ya. Jangan malah ibu bapak seneng lihat anaknya pacaran. Anakku sudah mulai pacaran. Lah gimana itu, maksiat kok dibanggakan itu. Bu, kalau sudah waktunya nikah, nikahin itu, nggak usah pacar-pacaran itu. Nggak ada itu pacaran Islami itu. Jadi apa tadi? Yang kelima ya. Nah, yang keenam, wa rajulani tahabba fillah istama alaih iftaraqa alaih, dua makhluk yang saling bercinta karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ya, laki sama laki, perempuan sama perempuan, atau suami istri berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Mereka inilah yang akan mendapat perlindungan pada hari tidak ada perlindungan di padang mahsyar itu. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina, seorang yang mengingat Allah sendirian kemudian dia meneteskan air mata. Ya, seorang yang ingat sama Allah sendirian di masjid kah, di kamar kah, ya, di jalan kah, di mana saja, ketika dia ingat sama Allah kemudian dia meneteskan air matanya. Dan Nabi menyebutkan orang yang menangis karena Allah tidak tersentuh api neraka. Ya, nah itu harus dibiasakan tuh. Bagaimana supaya menangis karena Allah? Itu artinya apa? Hatinya lembut. Itu secara umum ya. Rasa takut kepada Allah juga ada pada surat Al-A'raf ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufa wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Oke, jadi itu ketiga, takut secara umum. Oke, yang keempat, takut terhadap ancaman Allah. Ya. Bu, Pak, malaikat maut itu sebelum datang udah ngasih peringatan nggak? Ya, sebab itu ada juga dalam kitab At-Tadhkirah, Imam Qurtubi meriwayatkan. Tapi banyak orang nggak sadar. Peringatannya apa? Tuh dikasih uban. Itu peringatan apa? Kemudian dikasih penyakit nih, encok, osteoporosis, apalah itu. Itu peringatan tuh. Kemudian ditunjukkan orang-orang yang meninggal itu berkelimpangan tuh. Kecelakaan lah yang apa itu. Itu peringatan semua itu. Kata malaikat maut, itu peringatan saya berikan supaya kalian sadar nanti saatnya saya akan datang. Gitu. Ya, begitu pula Allah memberikan peringatan kepada kita kan. Lihat surat Ibrahim ayat 14-15. Makanya sebenarnya peristiwa adab yang dialami oleh pengikut nabi-nabi dahulu itu harusnya jadi peringatan buat kita, ya kan? Kemana itu? Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Masuk laut apa?
mati. Laut mati itu apa itu? Itu dulu tempatnya kaum Nabi Lut, dibalik sama Allah. Lah orang Indonesia ke sana malah mandi-mandi. Ini bagus buat kulit. Lah itu di tempat dulu dihancurkannya, dibaliknya kota itu pada masa kaum Nabi Lut karena mereka melanggar Allah. Ajaran Islam, Pak, di tempat yang pernah diadab oleh Allah kita harus menghindar, harus lari, malah mandi di situ. Bahlul, ya, karena nggak ngerti. Makanya kalau kita lewat kuburan-kuburan kafir itu harus cepat kita lewat itu. Nah kita doa supaya nggak kena adab itu. Ya, makanya orang kalau pergi haji, Nabi itu kalau lewat Wadi Muhassir, Nabi lewat cepat. Kenapa? Di tempat itulah dihancurkannya Abraha. Kemudian surat Qaf ayat yang ke-45. Ya, jadi itu Al-Quran itu isinya apa? Banyak peringatan. Makanya Imam Al-Mundiri menulis kitab At-Targhib wa Tarhib. At-Targhib wa Tarhib. Ya, At-Targhib itu motivasi untuk orang beramal soleh, motivasi untuk orang melaksanakan kebaikan-kebaikan. Wa Tarhib memperingatkan orang terhadap ancaman-ancaman itu. Ya, nah kita perlu banyak belajar itu. Ancaman bagi orang yang makan riba, ya, ancaman bagi orang yang berzina, ancaman bagi orang yang korupsi, ya, ancaman bagi orang yang syirik. Wah, luar biasa itu. Maka ancaman-ancaman itu harusnya menghentikan orang untuk berbuat keburukan. Maka di Al-Quran itu banyak ancaman itu. Ya. Oke, yang kelima, takut terhadap kehidupan dunia ini. Ya, takut terhadap kehidupan dunia ini. Ya, takut kekayaannya itu akan menjadi beban baginya. Takut nanti anaknya kebawa lingkungan yang buruk. Ya, tadi ayatnya surat apa? Al-Baqarah 155 tadi. Walanablunakum bisyai'im minal khauf. Semua kita tahu. Ya, hanya Nabi mengatakan yang paling aku takutkan kepada umatku ini apa itu? Syirik kecil. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Kata Nabi, syirik kecil itu seperti semut hitam di atas batu yang hitam di kegelapan malam. Itu yang aku paling takutkan pada umatku ini. Ya, makanya hati-hati terhadap riya itu. Riya itu apa? Keinginan ingin dilihat orang. Oh, aku ini orang soleh. Oh, aku ini ahli ibadah. Oh, aku ini suka bersedekah. Oh, aku begini begitu. Ah, ini ingin dilihat orang, itulah namanya riya. Ya, makanya sembunyikan kebaikanmu. Jangan kamu tunjukkan, kecuali untuk memberikan motivasi. Boleh untuk motivasi, tapi tetap jaga niatmu, jangan sampai karena ingin pujian orang. Dan ada ungkapan menarik dari Nabi, mal faqru akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata alaikum dunya fatasabaquha kama tasabaquha fahlakatkum kama ahlakathum. Kata Nabi, bukan kemiskinan yang aku takutkan kepada kalian, bukan kefakiran yang aku takutkan kepada kalian wahai umat Islam. Yang aku takutkan kalian dibuka pintu dunia, kalian berebut. Sebagaimana umat yang dulu berebut dengan dunia, sehingga dunia itu menghancurkan kalian, sebagaimana menghancurkan mereka dahulu. Berapa banyak sekarang kita lihat anak menuntut orang tuanya di pengadilan karena harta. Saudara berantem, bahkan membunuh, baku bunuh karena rebutan dunia. Subhanallah. Berapa banyak keluarga berantakan karena rebutan warisan. Ini kenapa ini? Ya, kenapa ini? Ngeri sekali itu. Makanya para salafus salih mengatakan semua musibah selama tidak terkait dengan agama kecil. Tetapi kalau sudah musibah itu terkait dengan agama, itulah musibah yang sebenarnya.
Ibu punya anak nggak sholat, itu musibah yang sebenarnya. Ya, bapak-bapak bekerja di tempatnya haram sehingga menafkahi anak istrinya dari yang haram, itu musibah yang sebenarnya. Atau seorang anak kemudian mengikuti aliran sesat, itu musibah yang sebenarnya. Atau kemudian seorang perempuan yang cantik terbawa oleh laki yang kafir, kemudian dia murtad, itu musibah yang sebenarnya. Jadi hakikat musibah itu kalau yang tertimpa agamanya, Pak. Kalau urusan dunia bisa kita cari lah itu. Ya, saya merasakan urusan dunia tidak perlu khawatir. Karena itu pekerjaan Allah untuk ngasih kita kan. Yang penting kita usaha. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi ini kecuali Allah akan memberikan rezekinya. Ya, makanya Bapak Ibu nggak perlu terlalu khawatir meninggalkan anaknya nanti nggak punya apa-apa. Tapi yang penting bekali ilmu agama anakmu itu. Ya, bekali ilmu agama anakmu itu. Itu makanya tidak perlu khawatirlah dalam hidup ini. Tidak perlu takutlah dalam hidup ini karena semua sudah dijamin sama Allah. Ya, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami yang membagi rezeki manusia itu. Makanya di dalam Musnad Imam Ahmad Rasulullah mengatakan begini. Ya, Bang. Apa namanya? Allah membagikan rizki kepada siapa saja, mukmin maupun kafir. Tetapi Allah memberikan agama ini hanya kepada orang yang dia cintai. Makanya kalau Bapak Ibu sudah mulai kembali kepada Allah, mendalami ilmu agama, tandanya apa? Kita dicintai oleh Allah. Ada 10 hal yang perlu diingat. Ini pertanda orang ini takut kepada Allah. Ya, karena waktu udah jam 9, saya sebutkan aja, diingat-ingat. Kalau mau dicari silakan. Tanda orang takut kepada Allah itu ada 10. Ya. Yang pertama, dia akan menjaga lisannya. Tidak akan berbicara kecuali yang benar. Ya, jaga lisan ini, jangan bicara kecuali yang benar. Kalau enggak diam, maka diam itu emas. Orang kalau diam enggak bisa dinilai. Tapi orang itu kalau banyak ngomong baru ketahuan. Ini orang benar atau orang enggak benar kan? Itu. Makanya orang yang takut kepada Allah apa tadi? Dia jaga lisannya. Dia enggak akan bohong dengan lisannya. Dia enggak akan ingkar janji. Dia nggak akan ngomong jorok. Tuh, lisannya itu terjaga. Itu tanda orang takut kepada Allah. Yang kedua, kalbunya akan jauh dari dengki, dendam, ya, kebencian yang bukan pada tempatnya itu. Kalbunya bersih. Ya. Yang ketiga, dia jaga perutnya dari yang haram. Makanan, minuman, dan segala konsumsi yang haram. Dia hanya mau yang halal. Itu tanda orang takut kepada Allah. Dia menjaga matanya untuk tidak melihat yang haram. Yang keempat, dia akan menjaga apa? Matanya untuk tidak melihat yang haram. Itu tanda orang takut kepada Allah. Ya, dari semua anggota tubuh ini, Pak, yang paling mengerikan apa? Itu mata dan lisan ini. Matanya berkeliaran, lisannya sembarangan. Aduh, ngeri banget. Makanya ini juga harus kita jaga mata kita. Kemudian yang kelima, menjaga kedua kakinya untuk tidak melangkah kepada murka Allah. Ya, ke konser, ke tempat perzinahan, ke tempat-tempat yang enggak benar. Itu jaga kaki kita itu jangan melangkah kecuali ke arah yang benar. Yang keenam, dia akan menjaga tangannya, tidak korupsi, tidak mencuri, tidak mengambil hak orang lain. Ya, jaga tangan ini. Itu tanda orang yang takut kepada Allah. Yang ketujuh, dia akan menjaga aspek keikhlasan. Ya, dia akan menjaga aspek keikhlasan dalam hidupnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha
mukhlisina lahuddin. Menjaga keikhlasan dalam hidup ini. Kemudian yang ke-8, dia terus berbuat baik dan takut amalnya tidak diterima sama Allah, sehingga dia sholat, kemudian dia tambah lagi sunnah-sunnah sholatnya. Apabila nanti ada yang nggak beres dengan sholatnya, itu bisa ditutup dengan sunnah-sunnah yang diamalkan. Dia melaksanakan zakat tapi juga bersedekah, nah begitu seterusnya, ya. Dia beramal tapi khawatir amalnya tidak diterima oleh Allah, sehingga dia termotivasi untuk lebih banyak lagi beramal, lebih banyak lagi beramal. Itu tanda orang beriman. Kemudian yang ke-9, menghindari dari segala kehinaan karena dosa. Karena dosa itu racun, Pak, ya. Dan racun ini akan menjadikan orang itu hina. Ya, racun dosa itu adalah racun kehidupan. Ya, orang kalau terlibat dengan dosa, maka dia akan merasa terhina dia. Makanya maunya di kegelapan, maunya jauh sama orang. Itu tanda-tanda orang yang banyak dosa itu kan menghindari dia. Dia kena racun kehidupannya. Kemudian yang ke-10, belajar rasa takut dari para nabi, dari orang-orang soleh. Bagaimana mereka itu? Sehingga mereka puasa Daud itu karena rasa takut kepada Allah. Mereka senantiasa menjaga qiyamul lail itu karena rasa takut kepada Allah. Mereka itu berinteraksi dengan Al-Quran terus menerus. Mereka itu terus beramal soleh. Mereka terus menghindari segala perbuatan yang tercela. Lihat kehidupan para nabi dan rasul dan orang-orang saleh itu kan, itu akan nampak sekali bagaimana rasa takut mereka kepada Allah. Bahkan yang syubhat itu tidak akan pernah disentuh oleh mereka. Yang syubhat nggak akan pernah disentuh oleh mereka. Ya, Barakallahu, semoga bisa ditangkap pelajaran penting ini untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita, supaya kita memiliki rasa takut kepada Allah sehingga berimplikasi dalam kehidupan nyata kita. Ya, ada pertanyaan?